Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Putri Yuliarman, Dila Amelia Ramadhani, Farhan Muhammad Ikram Nasution. Di video ini kami akan membahas materi kami yang berjudul Lingkungan dan Budaya Organisasi. Latar belakang. Dalam ilmu manajemen, lingkungan dan budaya organisasi adalah hal yang penting karena merupakan salah satu cara para manajer dalam melaksanakan aktivitas manajemennya untuk mencapai tujuan dan beradaptasi dengan lingkungan organisasi. Seiring dengan berjalannya waktu, tipe-tipe organisasi pun semakin banyak. Budaya organisasi pun juga ikut berubah seiring berubahnya lingkungan organisasi. Pengertian lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi sebagai lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi. Lingkungan organisasi tidaklah statis namun bersifat dinamis dan kompleks. Budaya organisasi. Budaya organisasi itu adalah sistem makna dan keyakinan bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan sebagian besar cara mereka bertindak satu terhadap yang lain dan terhadap orang luar. Makna budaya ada 3. Yang pertama, budaya sebagai persepsi. Yang kedua, budaya bersifat deskriptif. Dan yang ketiga, budaya aspek penerimaan atau penganutan. Macam-macam lingkungan organisasi. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal diketahui mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, proses dan struktur organisasi. Maka lingkungan eksternal penting untuk selalu dipantau dan dianalisis. Ada 2 komponen lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro adalah unsur-unsur yang berpengaruh terhadap organisasi yang terdiri dari pesaing, pelanggan, pasar, tenaga kerja, lembaga keuangan dan pemasok. Dan yang kedua, lingkungan eksternal makro, merupakan kondisi eksternal yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi. Makro meliputi berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi. Lingkungan internal. Lingkungan internal adalah tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi dan fasilitas fisik, meliputi pekerja atau karyawan, dewan komisaris dan pemegang saham. Dimensi budaya organisasi. Riset mengemukakan bahwa ada 7 dimensi yang secara keseluruhan menangkap hakikat budaya organisasi. Setiap dimensi tersebut dari rendah sampai tinggi, yang semata-mata disebut bukan sebagai tipe budaya rendah atau tipe budaya tinggi. 7 dimensi itu yaitu yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko, yang kedua, perhatian pada detail, yang ketiga, orientasi hasil, yang keempat, orientasi orang, yang kelima, orientasi tim, yang keenam, keagresifan, dan yang ketujuh, stabilitas. Fungsi budaya organisasi. Menurut Robbins, fungsi budaya organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, budaya menciptakan pembedaan yang jelas. Yang kedua, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen. Yang keempat, budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Dan yang kelima, budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Ciri-ciri budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Sejauh mana manajemen memfokus pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang di dalam organisasi itu. Yang kelima, orientasi tim, sejauh mana kegiatan kerja organisasi di sekitar tim-tim, bukannya individu. Yang keenam, keagresifan berkaitan dengan agresivitas karyawan. Dan yang ketujuh, kemantapan, organisasi menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang sudah baik. Cara-cara karyawan mempelajari budaya organisasi. 1. Cerita-cerita.
Cerita-cerita mengenai bagaimana kerasnya perjuangan pendiri organisasi di dalam memulai usaha sehingga kemudian menjadi maju seperti sekarang merupakan hal yang baik untuk disebarluaskan. Yang kedua, ritual atau upacara. Semua masyarakat memiliki corak ritual sendiri-sendiri. Di dalam perusahaan tidak jarang ditemui acara-acara ritual yang sudah mengakar dan menjadi bagian hidup perusahaan, sehingga tetap dipelihara keberadaannya. Contohnya adalah selamatan mulai musim giling di pabrik gula. Yang ketiga, simbol-simbol material. Material seperti pakaian seragam, ruang kantor, dan lain-lain, atribut fisik yang dapat diamati merupakan unsur penting budaya organisasi yang harus diperhatikan, sebab dengan simbol-simbol itulah dapat dengan cepat diidentifikasikan bagaimana nilai, keyakinan, norma, dan berbagai hal lain itu menjadi milik bersama dan dipatuhi anggota organisasi. Yang keempat, bahasa. Bahasa merupakan salah satu media terpenting di dalam mentransformasikan nilai. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, tiap bidang, divisi, strata, atau semacamnya memiliki bahasa atau jargon yang khas yang kadang-kadang hanya dipahami oleh kalangan itu sendiri. Studi kasus 1. Amerika berinovasi. Amerika Serikat budaya organisasi orang Amerika terkait dengan inovasi. Jadi mereka akan menciptakan berbagai inovasi dalam meningkatkan kemajuan perusahaan mereka. Orang Amerika juga menganut budaya organisasi kapitalisme, yaitu memupuk kekayaan sendiri, serta menganut prinsip kepemimpinan dan budaya feodal yang mengutamakan perbedaan harkat dan martabat antar petinggi dan bawahan, atasan dan karyawan. Kedua, Jepang, tepat waktu. Jepang dikenal dengan budaya on time alias tepat waktu dan sangat menghargai waktu. Orang Jepang sangat setia pada perusahaan yang menghargai pendapat orang lain. Budaya organisasi orang Jepang disebut dengan kaizen, yang artinya menyempurnakan berkesinambungan yang melibatkan semua anggota dalam hierarki perusahaan, baik manajemen maupun karyawan. Metode kaizen ini dilakukan dengan mengubah cara kerja karyawan sehingga karyawan bekerja lebih produktif, tidak terlalu melelahkan, lebih efisien dan aman, serta memperbaiki peralatan dan memperbaiki prosedur kerja perusahaan. Kesimpulannya adalah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan dalam budaya organisasi terdapat kerjasama yang terarah tersebut dilakukan dengan mengikuti pola interaksi antar tiap individu atau kelompok. Pola interaksi tersebut diselaraskan dengan berbagai aturan, norma, keyakinan, nilai-nilai tertentu sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri organisasi itu. Keseluruhan pola interaksi tersebut dalam waktu tertentu akan membentuk suatu kebiasaan bersama atau membentuk budaya organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.